Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Pratama, NIM 386. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perdata 1 pertemuan ke-12, yaitu berlakunya buku 2 buku Ries van Wyk atau yang biasa kita sebut dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke. Buku 2 KUH Perdata mengatur tentang hukum benda yang berasal dari pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang mengatur benda bergerak maupun benda tidak bergerak, atau yang biasa kita sebut dengan istilah tanah. Oleh karena itu, dalam membicarakan hukum benda sebagaimana diatur dalam buku 2 KUH Perdata, hendaknya mengingat dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang Pokok Agraria mulai berlaku pada tanggal 24 September tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan berlakunya undang-undang tersebut memberikan pengaruh besar terhadap berlakunya buku 2 KUH Perdata dan juga terhadap berlakunya hukum tanah di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka ketentuan-ketentuan mengenai hipotek dalam buku 2 KUH Perdata yang oleh UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria masih dinyatakan berlaku sepanjang mengenai tanah menjadi tidak berlaku. Akan tetapi, ketentuan hipotek tersebut masih berlaku sepanjang mengenai benda tidak bergerak dalam tanah atau selain tanah. Misalnya, hipotek atas mesin-mesin pabrik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka berlakunya pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan dalam buku 2 KUH Perdata dapat diperinci sebagai berikut. 1. Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh karena tidak mengenai bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya. 2. Pasal-pasal yang menjadi hak berlaku lagi atau pasal-pasal yaitu pasal-pasal yang melulu mengatur tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 3. Ada pasal-pasal yang masih berlaku, tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuannya tidak berlaku lagi sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan masih tetap berlaku sepanjang mengenai benda-benda lainnya. Pasal-pasal yang masih berlaku adalah 1. Pasal tentang benda-benda bergerak pada pasal 505, 509 sampai 518 KUH Perdata. Yang kedua, pasal-pasal tentang penyerahan benda bergerak, yaitu terdapat pada pasal 612, 613 KUH Perdata. Yang ketiga, pasal tentang berwarning. Ini hanya mengenai rumah, terdapat pada pasal 826 sampai pasal 2827 KUH Perdata. Yang keempat, pasal-pasal tentang hukum waris pada pasal 830 sampai 1130 KUH Perdata. Walaupun ada beberapa pasal dalam hukum waris yang juga mengenai tanah diwarisi menurut hukum yang berlaku bagi si pewaris. Yang kelima, pasal tentang piutang yang diistimewakan dengan privilegi. Yaitu terdapat pada pasal 1131 sampai pasal 1149 KUH Perdata. Selanjutnya yang keenam, pasal-pasal tentang gadai, karena gadai hanya melulu mengenai benda bergerak yang terdapat pada pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata. Selanjutnya, pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku lagi adalah 1. Pasal-pasal tentang benda bergerak yang melulu berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah. Yang kedua,
pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melalui saya ulang kembali. Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah. Selanjutnya, pasal-pasal 621, 622, 623 KUH Perdata mengenai pemberian penegasan tentang hak atas tanah yang menjadi wewenang pengadilan negeri. Selanjutnya yang keempat, pasal-pasal yang mengenai penyerahan bentuk-bentuk tak bergerak tak pernah berlaku. Yang kelima, pasal-pasal tentang kerja rodi yang terdapat pada pasal 673 KUH Perdata. Yang keenam, pasal-pasal tentang hak dan kewajiban pemilik. Pasal-pasal tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan bertetangga yang terdapat pada pasal 625 sampai 672 KUH Perdata. Yang ketujuh, pasal-pasal tentang pengabdian pekarangan terdapat pada pasal 674 sampai 710 KUH Perdata. Pasal-pasal tentang hak obstal pasal yang terdapat pada pasal 711 sampai 719 KUH Perdata. Selanjutnya pasal-pasal tentang hak Fax terdapat pada pasal 720 sampai 736 KUH Perdata. Pasal-pasal tentang bunga tanah dan hasil sesepuh terdapat pada pasal 773 sampai 755 KUH Perdata. Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh adalah 1. Pasal-pasal tentang benda pada umumnya. Yang kedua, pasal-pasal tentang cara membedakan benda yang terdapat pada pasal 503 sampai pasal 505 KUH Perdata. Yang ketiga, pasal-pasal tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah terletak pada pasal 529 sampai 568 KUH Perdata. Yang keempat, pasal-pasal tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah terletak di antara pasal-pasal 570 KUH Perdata. Pasal-pasal tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah terdapat pada pasal 818 KUH Perdata. Yang terakhir, pasal-pasal tentang hipotek sepanjang tidak mengenai tanah yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata bab 21 terletak di antara pasal-pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata. Masih dalam pertemuan ke-12, yaitu tentang macam-macam benda. Secara yuridis, pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Pengertian benda dalam KUH Perdata meliputi barang berwujud dan tidak berwujud, serta bagian daripada harta kekayaan. Namun bagian terbesar dari pasal-pasal buku 2 KUH Perdata adalah mengatur mengenai benda dalam arti barang yang berwujud. Menurut KUH Perdata, benda yang dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, barang-barang berwujud dan barang-barang tidak berwujud. Yang kedua, barang-barang bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga, barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tidak dapat dipakai habis. Yang selanjutnya, barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada baik secara absolut maupun secara relatif. Yang selanjutnya, barang-barang dalam perdagangan dan barang-barang di luar perdagangan. Terus barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi. Dari bermacam-macam benda tersebut, yang paling penting adalah pembedaan antara barang-barang atau benda tidak bergerak dan barang-barang atau benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi 1. Benda tak bergerak menurut sifatnya. Misalnya itu tanah. Terus sesuatu yang melekat di atasnya seperti rumah, pohon, atau tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, benda tidak bergerak karena tujuannya. Misalnya, mesin atau alat-alat yang dipakai pabrik. Alat-alat yang dipakai di pabrik. Benda-benda ini sebenarnya adalah benda bergerak, tetapi oleh pemiliknya dalam pemakaiannya
diikatkan pada benda yang tidak bergerak yang merupakan benda pokok. Yang ketiga, benda tidak bergerak menurut ketentuannya. Ketentuan undang-undang yang berupa hak-hak atau benda-benda tidak bergerak. Misalnya, hak memungut hasil dari hak pakai atas benda tidak bergerak. Selanjutnya, benda-benda bergerak dapat dibedakan menjadi: 1. Benda bergerak karena sifatnya, ialah benda yang dapat dipindahkan. Misalnya, mobil, TV, meja, atau ternak. Yang kedua, benda bergerak karena ketentuan undang-undang yang berupa hak-hak atas dasar bergerak seperti hak memungut hasil dan hak pakai atas benda bergerak. Surat-surat berharga misalnya, seperti saham. Pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak itu penting karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang berbeda antara benda tidak bergerak dan benda bergerak yang berkaitan dengan: 1. Brexit, levering atau penyerahan, verjaring atau lewat waktu atau kadaluarsa. Yang keempat, berswing atau pembebasan. Brexit terhadap benda bergerak berlaku asas seperti yang tercantum pada pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata, yang dapat disimpulkan bahwa Brexiter orang yang membezit terhadap barang bergerak adalah sebagai pemilik dari barang tersebut, sedangkan Brexiter terhadap benda tidak bergerak tidak demikian halnya. Yang kedua, levering atau penyerahan. Benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan levering benda tidak bergerak harus dengan balik nama. Misalnya, penyerahan hak milik atas tanah harus balik nama di kantor pertanahan. Yang ketiga, terhadap benda bergerak tidak diperlukan. Artinya, Brexiter terhadap benda bergerak langsung menjadi pemilik benda sejak ia membesit benda bergerak tersebut. Dari Brexiter menjadi pemilik tidak memerlukan jangka waktu, jadi verjaringnya adalah 0 tahun. Yang keempat, berswaring. Pemberian terhadap benda-benda bergerak dilakukan dengan gadai. Sedang berswaring terhadap benda-benda tidak bergerak harus dilakukan dengan hipotik dalam hal benda tidak bergerak selain tanah, dan dengan hak gangguan apabila pembebasan atas tanah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-13, yaitu tentang hak kebendaan. Yang dimaksud hak kebendaan adalah hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan itu merupakan salah satu jenis dari hak keperdataan. Jadi, samping hak kebendaan masih ada hak-hak keperdataan yang lain. Hak keperdata ada 2 macam. Yang pertama, hak absolut atau hak mutlak adalah hak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan yang harus dihormati oleh orang lain. Hak mutlak atau hak absolut ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu hak kepribadian, misalnya hak atas namanya kehormatan, hidup, kemerdekaan, dan lain-lain. Saya ulangi. Yang pertama, hak kepribadian, misalnya hak atas nama kehormatannya, hidup, kemerdekaan, dan lain-lain. Yang kedua, hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri, karena adanya hubungan antara orang tua dan anak. Yang ketiga adalah hak mutlak atau sesuatu benda. Inilah yang disebut hak kebendaan. Yang kedua itu hak relatif atau hak nisbi, atau disebut juga dengan hak perorangan, ialah hak yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada orang tertentu untuk menuntut orang lain guna berbuat, tidak berbuat, atau memberikan sesuatu. Hak relatif ini timbul karena adanya hubungan perutangan, sedangkan perutangan itu timbul dari perjanjian. Perutangan itu timbul dari perjanjian atau undang-undang.
Perbedaan ciri dari sifat antara hak kebendaan dan hak perorangan adalah sebagai berikut. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan hak perorangan itu hanya dapat dipertahankan terhadap pihak yang menggadaikan perjanjian dengan pemilik hak perorangan tersebut. Hak kebendaan itu dapat mempunyai atau hak yang mengikuti. Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga, dalam tangan siapapun juga barang itu berada. Hak itu harus terus saja mengikuti orang yang mempunyainya. Sedangkan pada hak perorangan tidak demikian halnya. Kita hanya dapat melakukan mempertahankan hak tersebut terhadap seseorang dengan adanya pemindahan atau benda tersebut, maka lenyaplah, berhentilah hak perorangan itu. Yang ketiga, pada hak kebendaan terdapat suatu sistem mana yang lebih dahulu terjadi, tingkatannya adalah hak lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian belakangan. Yang keempat, hak kebendaan merupakan hak yang didahulukan, hak terlebih dahulu. Yang kelima, selanjutnya mengenai kemungkinan untuk mengadakan gugat, itu juga berlainan. Pada hak kebendaan, gugatan itu disebut gugatan kebendaan. Pada kebendaan ini orang mempunyai macam-macam arti jika terdapat gangguan atas haknya. Yang keenam, apabila pemilik hak kebendaan akan memindahkan haknya, maka dapat sepenuhnya dilakukan, tetapi pada hak perorangan untuk memindahkan hak tersebut terbatas. Dalam praktik, pembedaan ciri atau sifat antara hak kebendaan dengan hak perorangan tidak mutlak seperti yang dijelaskan di atas. Sifat-sifat bertentangan itu tidak tajam lagi dapat kita jumpai hak perorangan yang punya sifat hak kebendaan, misalnya: 1. Mempunyai sifat absolut atau mutlak. Yang kedua, mempunyai sifat mengikuti bendanya. Yang ketiga, mempunyai tingkat yang lebih tinggi, yaitu pada hak perorangan kita jumpai juga adanya hak yang lebih dahulu terjadinya dimenangkan dengan hak yang terjadi kemudian. Dengan mengikuti berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata dibedakan menjadi berikut. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, artinya pemilik hak tersebut dapat menikmati, mengambil manfaatnya, menggunakan dan mengambil hak buahnya. Yang kedua, hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, di mana pemilik hak tersebut tidak mempunyai hak untuk menikmati, mengambil manfaat, menggunakan dan mengambil buah dari yang dihasilkan tadi. Yang kedua yaitu jaminan kebendaan, yaitu 1. Benda bergerak, gadai atau fidusia. Yang kedua, benda tidak bergerak, hipotek dan hak tanggungan atau tanah. Yang kedua, jaminan perorangan, yakni jaminan yang berupa kemungkinan adanya orang lain dapat ditagih di samping debitur sendiri. Misalnya 1. Penanggung, yakni pihak ketiga yang dapat ditagih. Yang kedua, debitur secara tanggung rentang bertanggung jawab atas pelunasan piutang kreditur. Telah dijelaskan di atas bahwa kreditur mempunyai hak didahulukan pelunasan piutangnya atau menjadi kreditur preferen apabila piutang kreditur oleh undang-undang ditentukan sebagai hak istimewa atau piutang dijamin dengan jaminan khusus. Privilege bukan merupakan hak kebendaan, tetapi diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Sejajar dengan hak kebendaan yang lain karena mempunyai kesamaan sifat, yakni memberi jaminan untuk pendahulukan dalam pelunasan atau pembayaran piutangnya. Menurut pasal 11.134 ayat 1 KUH Perdata, privilege atau hak istimewa ialah suatu hak yang oleh kitab undangan diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
Apabila orang menggunakan hak miliknya kemudian menimbulkan gangguan kepada orang lain, maka menggugatnya tidak berdasarkan pasal 570 KUH Perdata, tapi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Apabila gangguan tersebut menimbulkan kerugian yang bersifat material, kerugian harta kekayaan, maka disebut zakberzendinging. Dan bila menimbulkan kerugian imaterial disebut hinder. Berdasarkan hal demikian, maka Plato menggolongkan zakberzendinging menjadi 4 tipe. Yang pertama, perbuatan yang onrehmatik terhadap keadaan hak milik yang normal. Yang kedua, perbuatan anrehmatik terhadap hak milik yang tidak normal. Yang ketiga, perbuatan rehmatik terhadap hak milik yang normal. Yang terakhir, perbuatan rehmatik terhadap keadaan hak milik yang tidak normal. Yang selanjutnya, adapun unsur hinder adalah 1. Seperti dijelaskan di atas bahwa penggunaan hak milik seorang harus menimbulkan gangguan kepada orang lain, dapat berupa zakberzendinging atau hinder. Adapun unsur adanya hinder adalah 1. Perbuatan melawan hukum. Kedua, perbuatan itu bersifat mengurangi atau menghilangkan kenikmatan dalam penggunaan hak milik seorang. Contoh perbuatan adanya hinder adalah seorang mendirikan usaha ternak ayam broiler di mana kotoran ayam broiler tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap bagi tetangga-tetangganya. Dalam hal demikian, peternak ayam tersebut dapat diganggu gugat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata karena telah melakukan hinder. Pedoman mengenai gangguan tersebut yang memberi alasan untuk digugat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata adalah 1. Gangguan itu harus terhadap penggunaan hak milik secara normal dan ini harus diukur menurut ukuran objektif. Yang kedua, gangguan harus mengurangi pemakaian hak milik sendiri, bukan pemakaian hak milik orang lain. Yang ketiga, gangguan itu harus mengenai pemakaian yang sesungguhnya dari hak milik seorang. Pembatasan gangguan hak milik selanjutnya adalah menggunakan hak, yakni menggunakan haknya sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Ada 2 pendapat tentang unsur-unsur agar sesuatu perbuatan itu dikatakan perbuatan yang menyalahgunakan hak. 1. Pendapat dari jurisprudensi mengatakan bahwa untuk adanya penyalahgunaan hak adalah perbuatan itu harus tidak masuk akal dan dilakukan dengan maksud untuk merugikan orang lain. Pendapat dari Plato yang mengatakan bahwa untuk adanya penyalahgunaan hak tidak perlu bahwa pengguna hak itu harus tidak masuk akal dan harus dengan maksud untuk merugikan orang lain seperti pendapat jurisprudensi. Meskipun perbuatannya itu masuk akal dan perbuatannya itu tidak dilakukan dengan maksud untuk merugikan orang lain, tetapi jika manfaat yang diperoleh oleh orang lain menggunakan hak miliknya itu tidak seimbang, lebih sedikit dengan kerugian yang diderita oleh orang lain, maka sudah terdapat penyalahgunaan hak. Apabila penyalahgunaan hak, maka dasar gugatannya adalah pasal 1365 KUH Perdata. Gugatan terhadap tergugat untuk mempertahankan hak miliknya atas dasar pasal 1365 yang dapat berupa 1. Gugat revindicati, yakni pemilik minta pada hakim agar barang miliknya yang dikuasai oleh tergugat disita. Putusan deklaratior dari hakim, yakni minta kepada hakim supaya menggugat dinyatakan sebagai orang yang berhak atas suatu barang. Yang ketiga, apabila milik seorang selalu diganggu oleh orang lain, ia dapat minta kepada hakim untuk menghentikan gugatan tersebut. Yang keempat, apabila hak milik seorang dirusak oleh orang lain,
Ia dapat minta kepada hakim supaya memutuskan orang yang merusak kemudian memulihkan seperti keadaan semula atau minta ganti rugi dalam wujud uang. Apabila benda bergerak dikuasai orang lain, maka pemilik dapat meminta kepada hakim supaya benda tersebut diserahkan kembali padanya. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas yang pertemuan ke-14, yaitu tentang fungsi basis dan juga cara memperoleh basis. Oke. Yang dimaksud dengan basis menurut pasal 529 KUH Perdata adalah keadaan memegang atau menikmati suatu benda di mana seseorang menguasai baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri. Cara memperoleh basis pada dasarnya adalah ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan jalan oksupasio, yaitu mendaku atau menduduki benda-bendanya. Memperoleh basis dengan cara opaksio dikatakan juga memperoleh basis yang bersifat originaire atau asli. Yang kedua yaitu dengan jalan tradisio, yaitu penyerahan bendanya, di mana memperoleh basis dengan jalan tradisio dikatakan juga memperoleh basis yang bersifat derivatif. Basis harus dibedakan dengan detenti. Dalam hal basis, orang yang membasis atau basiter memang berkehendak untuk mempunyai barang itu bagi dirinya sendiri, sedangkan detensi adalah basis di mana basiternya tidak mempunyai kehendak untuk mempunyai barang itu bagi dirinya sendiri. Seseorang menguasai benda tersebut berdasarkan hubungan hukum yang tertentu dengan orang lain, misalnya karena disewa atau dipinjam. Orang yang menguasai benda tersebut dinamakan detentor. Basis mempunyai fungsi polisionil dan fungsi Zakenrecht. Fungsi polisional dari basis adalah bahwa basis itu mendapat perlindungan hukum. Hukum mengindahkan keadaan kenyataan itu tanpa mempersoalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang membasis suatu benda sekalipun dia pencuri, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti di muka pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Jadi barang siapa yang merasa haknya melanggar harus minta penyelesaian lebih dulu pada polisi atau pengadilan. Itulah yang dimaksud dengan polisionil dari basis. Yang kedua dari fungsi polisionil pada setiap basis, yang kedua itu fungsi Zakenrecht daripada basis. Setelah beberapa waktu tertentu kenyataan basis itu berjalan tanpa adanya protes dari pemilik yang sebelumnya, maka keadaan kenyataan itu akan berubah menjadi hak yang tadinya basis itu akan berubah menjadi hak milik, yaitu dengan melalui lembaga verzaring. Itulah yang dimaksud dengan fungsi Zakenrecht daripada basis. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi mind mapping dari pertemuan 12 sampai 14. Sekiranya ada salah, saya mohon maaf karena mungkin keterbatasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.